Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saifuddin dari kelas Fikih Munakaah B akan menjelaskan materi mengenai pengertian mahar, kedudukan dalam pernikahan, dan batasan mahar. Pengertian mahar. Pengertian mahar secara etimologi. Mahar secara etimologi artinya mas kawin. Kata mahar berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata bentuk abstrak atau masdar, yakni mahram atau kata kerja, yakni fi'il dari mahara ya maharu maharan. Lalu dibakukan dengan kata benda mufrad, yakni al-mahr, dan kini sudah diindonesiakan dengan kata yang sama, yakni mahar, atau karena kebiasaan pembayaran mahar dengan mas, mahar diidentikan dengan mas kawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya, atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa. Dalam bentuk jasa itu bisa digambarkan seperti kemerdekaan, mengajar, atau lain sebagainya. Selanjutnya, menurut Imam Ibnu Al-Hasim, mahar disebut juga dengan istilah sodak, yang secara etimologi berarti sebutan suatu benda yang wajib diberikan sebab adanya nikah. Ali Ibnu Al-Banda berpendapat diberikan itu disebut sodak karena memberikan kesan bahwa memberi sesuatu itu benar-benar menunjukkan rasa cinta dengan ditandai adanya pernikahan. Dalam bahasa Indonesia dipakai istilah mas kawin atau mahar. Sebagian ulama menyebutkan mahar menjadi beberapa istilah, yakni sodak, mahar, nihlah, faridoh, bad, ajar, dan alaik. Kata sodak dengan fathah dan kasroh sidak diambil dari kata sidhun, yang artinya kebenaran, untuk membenarkan cinta suami kepada calon istrinya. Sodak dengan artian mahar bisa juga diartikan penghormatan kepada istri. Bentuk jamak dari sodak adalah asdiqoh untuk jamak sedikit dan suduk untuk jamak banyak. Menurut Sayyid Sabiq, mahar adalah pemberian wajib dari suami pada istri sebagai jalan yang menjadikan istri berhati senang dan ridho menerima kekuasaan suaminya pada dirinya. Al-Hamdani dalam buku Risalah Nikah mengatakan, mahar ialah pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum atau pada waktu berlangsungnya akad sebagai pemberian wajib yang tidak diganti dengan yang lainnya. Dalam kompilasi hukum Islam, mahar adalah pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai perempuan, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dr. Hamuda dalam bukunya The Family Structure in Islam menyatakan bahwa mahar merupakan bentuk pembayaran yang bersifat simbolis, simbol tanggung jawab dari pihak laki-laki untuk menjamin kesamaan hak dan kesejahteraan keluarga setelah perkawinan terwujud. Apabila diperhatikan pengertian-pengertian mahar di atas, maka dengan disimpulkan bahwa mahar adalah harta yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai pemberian wajib dalam ikatan perkawinan yang sah dan merupakan tanda persetujuan serta kerelaan mereka untuk hidup sebagai suami istri. Jadi kewajiban pemberian mahar oleh calon suami juga merupakan suatu gambaran dari sebuah kemauan dan tanggung jawab dari suami untuk memenuhi nafkah yang jelas diperlukan dalam kehidupan berumah tangga.
Kedudukan mahar dalam Islam. Dalam Islam, disyariatkan membayar mahar hanyalah sebagai hadiah yang diberikan oleh lelaki kepada seorang perempuan yang dipinangnya ketika lelaki itu ingin menjadi pendampingnya, dan sebagai pengakuan dari seorang lelaki atas kemanusiaan, kemuliaan, dan kehormatan perempuan. Karena itu, dalam Al-Quran Allah telah menegaskan dalam surat An-Nisa ayat 4 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisa'a sadaqatihan nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Yang artinya, berikanlah mas kawin kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Quran surat An-Nisa ayat 4. Bayarlah mahar kepada mereka sebagai pemberian yang setulus hati. Pemberian itu adalah mas kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Batasan mahar. Mengenai besar kecilnya mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batasan terendahnya. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Thawr, dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa mahar tidak ada batas minimalnya. Sesuatu yang dapat menjadi harga bagi suatu yang lain dapat dijadikan sebagai mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Al-Wahhab dari kalangan pengikut Imam Malik. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit 1/4 dirham emas murni atau perak seberat 3 dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding dengan berat emas atau perak tersebut. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah 10 dirham. Riwayat lain ada yang mengatakan 5 dirham. Pangkal silang pendapat ini menurut Ibnu Rus terjadi karena dua hal, yaitu pertama, ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, karena yang dijadikan adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit maupun banyak. Seperti halnya dalam jual beli dan kedudukannya sebagai ibadah yang sudah ada ketentuannya. Demikian itu karena ditinjau dari segi bahwa mahar itu laki-laki dapat memiliki jasa wanita untuk selamanya, maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka hal itu mirip dengan ibadah. Kedua, adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya batasan mahar dengan mafhum hadis yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan adalah seperti pernikahan itu ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuannya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung via Japri maupun tinggalkan komentar di bawah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.